Pemirsa, angka COVID-19 di Indonesia kian terkendali, namun beberapa wilayah kabupaten kota di tanah air mengalami peningkatan kasus. Di sisi lain, Indonesia akan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, di mana mobilitas masyarakat diprediksi akan meningkat jika dibandingkan sebelumnya. Kini kita akan simak keterangan pers dari Satgas Penanganan COVID-19. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan analisis 7-day moving average pada tanggal 1 sampai dengan 7 November 2021 dari data Kementerian Kesehatan melalui sistem Bersatu Lawan COVID, ternyata terdapat beberapa kabupaten kota yang mengalami tren kenaikan di Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Banten terdapat 2 dari 8 kabupaten kota atau 25%, yaitu Lebak dan Kota Tangerang. Kemudian di Provinsi DKI Jakarta terdapat 3 dari 6 kabupaten kota atau 50%, yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat terdapat 7 dari 27 kabupaten kota atau 26%, yaitu Sukabumi, Cirebon, Sumedang, Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Sedangkan di daerah istimewa Yogyakarta terdapat 2 dari 5 kabupaten kota atau 40%, yaitu Kulon Progo dan Bantul. Sedangkan di Jawa Tengah terdapat 10 dari 35 kabupaten kota atau 28,6%, yaitu Banjarnegara, Boyolali, Grobogan, Temanggung, Tegal, Wonosobo, Karanganyar, Blora, Kendal, dan Kota Surakarta. Dan yang terakhir, yaitu di Jawa Timur, terdapat 8 dari 38 kabupaten kota atau 21,05%, yaitu Pacitan, Banyuwangi, Madiun, Bojonegoro, Trenggalek, Mojokerto, Ngawi, dan Pamekasan. Dari persebaran tersebut, maka terlihat bahwa penyumbang terbesar kabupaten kota yang meningkat berasal dari Jawa Tengah, yaitu memiliki 10 kabupaten kota yang mengalami tren kenaikan kasus. Tren rata-rata peningkatan kasus harian selama 7 hari atau 7-day moving average ini dapat digunakan untuk memantau perkembangan kasus dan melihat pola perkembangan kasus ke depan. Apabila kabupaten kota menunjukkan peningkatan, maka hal ini perlu diantisipasi. Terlebih, kita akan segera memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru. Kegiatan berkumpul yang biasanya akan semakin meningkat di periode inilah yang perlu kita antisipasi. Karena kenaikan kasus berpotensi lebih besar untuk terjadi apabila kegiatan berkerumun meningkat. Dimohon kepada seluruh bupati dan wali kota dari kabupaten kota ini untuk terus membaca menganalisis data. Bupati dan wali kota dapat menganalisis data 7-day moving average ini dengan cara membandingkan rata-rata kasus harian selama 7 hari dengan rata-rata kasus harian selama 7 hari sebelumnya. Apabila para bupati dan wali kota dapat memantau dan menganalisis data di wilayahnya masing-masing, maka sedikit saja ada tren peningkatan dapat terdeteksi dan terantisipasi dengan lebih cepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja yang masyarakat bisa lakukan sebagai bentuk persiapan menjelang liburan akhir tahun 2021 yang produktif dan terkendali. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa saat ini kondisi kasus di Indonesia semakin terkendali, baik di wilayah Pulau Jawa Bali maupun non-Jawa Bali. Pertanggal 8 November kemarin, tercatat hanya tersisa 0,23% orang yang positif COVID-19 secara nasional, dengan angka kematian harian sebesar 3,38% dan angka kesembuhan sebesar 96,93%. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, tenaga kesehatan, petugas di lapangan, dan pemerintah daerah yang sudah totalitas menjalankan perannya masing-masing dalam pengendalian COVID-19. Untuk itu, bijaknya kita menghargai pencapaian dengan tetap mempertahankan perkembangan kasus yang baik ini, bukan malah sebaliknya. Bersikap lengah dan lalai sebagaimana yang juga disarankan oleh kementerian, lembaga, bahkan juga oleh DPR. Pada prinsipnya, dinamika kasus COVID-19 adalah suatu hal yang mutlak, namun kita sendirilah
yang mampu mengarahkan dinamika ini ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Belajar dari pengalaman. Ya, itu tadi ya keterangan pers yang disampaikan oleh Prof. Wiku, juru bicara Satgas COVID-19 berkaitan dengan perkembangan kasus COVID-19 di tanah air. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan adanya tren kenaikan angka positif COVID-19, salah satunya di Jakarta. Sebanyak 43 kabupaten atau kota teridentifikasi terjadi kenaikan kasus. Hal ini disampaikan Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers hasil rapat terbatas evaluasi PPKM secara virtual Senin sore kemarin. Luhut menyebut adanya tren kenaikan angka kasus positif COVID-19 di 43 kabupaten kota di Jawa dan Bali dalam 7 hari terakhir ini. Salah satunya adalah DKI Jakarta. Menurut Luhut, hampir semua wilayah di DKI Jakarta mengalami kenaikan kasus. Untuk itu, ia meminta semua pihak berhati-hati melihat kondisi ini. Pemerintah sendiri akan mengumpulkan pimpinan dari 43 kabupaten dan kota untuk mengidentifikasi dan menahan laju kenaikan angka kasus positif COVID-19. Dalam ratas yang dipimpin Presiden siang ini, beliau menyampaikan bahwa kita harus betul-betul hati-hati. Belajar dari pengalaman negara-negara Eropa yang mengalami lonjakan kasus harian cukup besar akibat lalainya masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Kendati ada tren peningkatan kasus corona, angka kematian dan pasien yang sembuh justru terus menunjukkan angka yang menggembirakan. Tadi saya dapat laporan juga dari epidemiolog kita bahwa tingkat kematian itu juga sangat turun, sehingga jumlah pemakaman itu sudah sama dengan sebelum pandemi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari semua sisi, rumah sakit juga tempat pemakaman, semua menunjukkan angka yang bagus. Dalam hitungan angka, tingkat penularan kasus COVID di Jawa berada pada angka 0,93% dan Bali sebesar 0,97%. Kondisi ini menurut Luhut mengindikasikan bahwa kondisi pandemi di tanah air masih terkendali. Dari Jakarta, Gaby Natasha, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Indonesia Petang hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya, Irma Meida. Dan saya Jatuh Ratma, sampai jumpa.